warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Isniani Oktaviani dari kelas 17B ingin menjelaskan materi mengenai struktur dan fungsi dari sitoskeleton. Baiklah, berikut materi yang akan saya jelaskan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu apa itu sitoskeleton. Sitoskeleton adalah khas untuk sel eukariot, merupakan struktur tiga dinamik yang mengisi sitoplasma. Struktur ini berfungsi sebagai otot dan rangka untuk pergerakan dan stabilitas. Fiber atau serabut panjang dari sitoskeleton merupakan subunit polimer. Komponen utama dari sitoskeleton adalah mikrofilamen, mikrotubul, dan intermediate. Sitoskeleton adalah jejaring serat yang mengorganisasi struktur dan aktivitas dalam sel. Sitoskeleton tersusun atas tiga tipe struktur molekular, yaitu mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Lalu, ada peran dari sitoskeleton. Yang pertama, sebagai penyokong. Cara kerja sitoskeleton itu memberikan sokongan adalah sitoskeleton dapat diuraikan dengan cepat di salah satu bagian sel dan dirakit kembali di lokasi yang baru, sehingga bentuk sel berubah. Lalu yang kedua ada motilitas, di mana motilitas adalah perubahan lokasi sel maupun berbagai pergerakan yang lebih terbatas oleh bagian-bagian sel. Lalu yang ketiga ada regulasi aktivitas biokimiawi aktivitas sel yang gaya yang dikeluarkan oleh molekul ekstraseluler melalui protein permukaan sel tampaknya diteruskan ke dalam sel oleh unsur-unsur sitoskeleton, dan gaya tersebut bahkan mungkin mencapai nukleus. Lalu, ada komponen dari sitoskeleton, yaitu serat penyusun sitoskeleton terdiri dari tiga tipe utama, yaitu mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Mikrotubulus merupakan serat yang paling tebal di antara ketiga tipe serat. Mikrofilamen, disebut juga filamen aktin, itu adalah serat yang paling tipis, sedangkan filamen intermediate adalah serat dengan diameter pada kisaran menengah. Di sini ada tabel dari struktur dan fungsi dari sitoskeleton, di mana struktur dari mikrotubulus polimer tubulin itu tubuhnya berongga, dinding terdiri dari 13 kolom molekul tubulin. Mikrofilamen atau filamen aktin tadi yang tipis, dua untai aktin yang teranyam, masing-masing merupakan polimer subunit aktin. Yang ketiga, filamen intermediate, protein fibrosa atau berserat yang sangat mengumpar menjadi kabel yang lebih tebal. Lalu pada diameternya, mikrotubulus polimer tubulin itu 25 nanometer dengan lumen 15 nanometer. Mikrofilamen atau filamen aktin itu 7 nanometer, lalu filamen intermediate 8-12 nanometer. Subunit protein tubulin atau dimer yang terdiri dari alfa tubulin dan beta tubulin. Mikrofilamen atau filamen aktin itu subunit proteinnya itu aktin, lalu filamen intermediate salah satu dari beberapa protein yang berbeda dari famili keratin bergantung pada tipe sel. Lalu ada fungsi utama dari mikrotubulus polimer tubulin. Yang pertama itu mempertahankan bentuk sel, motilitas sel seperti pada silia atau flagel, lalu pergerakan kromosom pada pembelahan sel, juga pergerakan organel. Nah, pada mikrofilamen atau filamen aktin, fungsi utamanya itu mempertahankan bentuk sel, yang kedua itu perubahan bentuk sel, yang ketiga itu kontraksi otot, yang keempat aliran sitoplasmik, kelima motilitas sel, yang keenam pembelahan sel atau pembentukan lekukan penyibakan. Filamen intermediate, fungsi utamanya itu mempertahankan bentuk sel, yang kedua itu tambatan nukleus dan organel lain tertentu. Yang ketiga pembentukan lamina nukleus. Bisa dilihat mikrograf itu pada mikrotubulus atau polimer tubulin itu hanya ukurannya 10 μm. Nah, pada mikrofilamen atau filamen aktin juga 10, tetapi terdapat aktin subunit. Ukurannya itu 7 nanometer. Lalu pada filamen intermediate itu terdapat keratin protein, jadi protein keratins pada fibrous subunit. Nah, yang pertama itu ada mikrotubulus.
Mikrotubulus merupakan tabung silinder dengan diameter 20, tersusun dari subunit protein tubulin yang disebut alfa atau beta tubulin. Mikrotubul berfungsi alat untuk organel dan vesikel untuk bergerak. Mikrotubul juga membentuk fiber spindle atau benang-benang fiber untuk memisahkan kromosom selama mitosis. Dalam flagella dan silia, mikrotubul digunakan sebagai lokomotif. Nah, pada gambar terdapat pada gambar itu keterangan pada gambar yang A, pada gambar yang ini itu pembentukan protofilamen. Nah, pada yang B, yang ini, nah itu ada pembentukan sheet. Yang ketiga, yang C, ada mikrograf mikrotubul. Yang D, yang ini, itu ada pempanjangan mikrotubul. Mikrotubulus tersusun atas protein tubulin globular yang terdiri dari subunit heterodimer alfa dan beta tubulin yang terpolimerasi dari yang menjadi mikrotubul. Mikrotubul memiliki ujung plus N dan ujung min N. Pembentukan mikrotubul memerlukan GTP. Mikrotubul memiliki sifat dynamic instability, artinya mudah terbentuk, mudah pula terurai. Plus N pada bagian tepi, terpolimerisasi lebih cepat dari min N bagian tengah. Nah, ini pada gambar terdapat susunan protofilamen. Yang pertama itu single, karena hanya satu lingkaran saja. Yang kedua itu ada double, karena di atas yang A dan yang di bawah yang B. Lalu ada triple, di mana ada 3 susunan lingkaran di atas, di tengah, dan di bawah. Dalam sel ujung min N, mikrotubulus tertambat pada struktur yang disebut mikrotubule organizing centers atau MITO-OCS. Utama sel disebut sentrosom dan biasanya berdekatan dengan nukleus. Pusat organisasi mikrotubulus itu pada satu sentrosom, 2 benang-benang spindle pembelahan, 3 basal body. A. Sentrosom dan centriole. Pada sel hewan, mikrotubulus tumbuh keluar dari sentrosom. Mikrotubulus ini berfungsi sebagai penopang penahan kompresi dan sitoskeleton. Dalam sentrosom terdiri dari sepasang sentriol yang saling tegak lurus. Masing-masing terdiri dari 9 centriple mikrotubulus yang tersusun membentuk cincin. B. Silia dan flagella. Pada eukariot, denyut flagella dan silia disebabkan oleh susunan mikrotubulus yang terspesialisasi. Silia dan flagella sering ditemukan di eukariot uniselular seperti ciliata dan flagellata. Selain itu, sperma hewan, alga, dan beberapa tumbuhan memiliki flagella. Gambar A menunjukkan sayatan melintang pada Chlamydomonas. Terlihat susunan mikrotubulus 9 tambah 2. Gambar B menunjukkan diagram sayatan melintang pada flagel. Yang kedua ada mikrofilamen. Adalah batang pada berdiameter sekitar 7 nanometer, mikrofilamen sangat kecil, fiber protein berdiameter 3-6 nanometer. Mikrofilamen mayoritas terdiri dari protein kontraktil yang disebut aktin, protein yang terdapat dalam jumlah banyak sel. Lalu yang A itu ada motor miosin dalam kontraksi sel otot. Gerakan berjalan dari lengan-lengan miosin mendorong filamen-filamen miosin dan aktin yang paralel sehingga bisa melewati. Akibatnya filamen aktin saling mendekat dan di bagian tengah. Yang B ada pergerakan amoeboid. Interaksi filamen aktin dengan miosin di ujung sel yang tertinggal di belakang menekan sitoplasma interior sel yang lebih cair sehingga maju ke kiri memasuki pseudopodia. Lalu ada mikrofili. Yang ketiga, filamen intermediate. Filamen intermediate dinamai demikian karena diameternya 18-12 nanometer, lebih besar daripada mikrofilamen dan lebih kecil daripada mikrotubulus. Nah, berbagai jenis filamen intermediate dapat berfungsi sebagai rangka dasar bagi seluruh sitoskeleton. Berfungsi untuk memberikan kekuatan tekanan dalam sel. Ada beberapa tipe filamen intermediate yang dibangun oleh salah satu protein atau lebih. Keratin yang ditemukan dalam sel epitel dan juga membentuk rambut dan kuku. Lamin, inti yang menstabilisasi selaput inti. Neurofilamen menguatkan akson, syaraf dan yang panjang. Pimentin memberikan kekuatan mekanik otot dan sel lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Tadi adalah materi yang telah saya sampaikan mengenai
mengenai struktur dan fungsi dari sitoskeleton. Mohon maaf bila ada kesalahan dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.